dari perusahaan juga bisa memberikan dukungan seperti itu. Kan banyaknya kerja tadi ya, harus fleksibel. Akhirnya memicu seseorang mengalami stres tertentu. Jadi memang tidak semuanya. Boleh dong perkenalan dulu nih, nama lengkapnya siapa dan jabatannya sebagai apa sih di BINUS University? Oke. Halo, saya Iksan Bella Persada dan saya adalah Student Wellbeing Counselor di BINUS University. Baik, halo Kak Iksan. Halo. Kita akan ngobrolin nih sebenarnya kesehatan mental dan dunia kerja antara kesejahteraan dan kinerja. Seperti yang kita tahu ya bahwa memang dunia kerja saat ini tuh dinamis banget gitu. Butuh fleksibel, kecepatan juga, dan secara workload kita bisa bilang banyak. Ya, kita bisa bilang banyak di beberapa sektor gitu. Dan dia menuntutnya kecepatan juga gitu. Nah, aku ingin tahu dalam konteks ini nih, mengapa kesehatan mental itu menjadi salah satu faktor yang penting ya bagi perusahaan? Apakah dari Kak Iksan juga bisa mengonfirmasi bahwa kesehatan mental itu memang faktor yang penting gitu untuk perusahaan? Seperti apa? Ya, betul banget sih. Jadi memang apalagi dengan kondisi sekarang ya, di mana kita perlu fleksibel tadi gitu ya, dan perkembangan teknologi kadang akhirnya ketika kita bekerja itu kebayangnya adalah 24 kali seminggu gitu ya, jadi 24 jam kali seminggu gitu, jadi nggak ada jeda ibaratnya, sampai akhirnya kepisah, nggak bisa misahin nih gitu antara kehidupan personal dengan kehidupan pekerjaan, yang akhirnya mau nggak mau kehidupan personalnya juga akhirnya terganggu nih gitu dengan banyaknya kerjaan tadi ya, gitu harus fleksibel, harus cepat gitu ya, harus ready gitu ya, yang mana akhirnya bikin stres tersendiri gitu buat mereka yang mengalaminya. Nah, ketika mereka akhirnya mulai stres, akhirnya otomatis mau nggak mau terdampak tuh si area pekerjaan. Dampaknya apa? Misalnya kayak menurunnya performa akhirnya gitu ya, kemudian akhirnya nggak bisa fokus gitu. Jadi banyak yang akhirnya terpengaruh gitu. Makanya kan kalau misalkan kita performa nurun, kita nggak bisa fokus, otomatis ya si pekerjaannya kan akhirnya terdampak ya gitu. Entah nanti akhirnya nggak bisa kreatif lagi nanti mungkin orangnya gitu ya, nggak bisa memberikan ide-ide lagi gitu, karena orang itu akhirnya terfokusnya ke si stresnya itu aja gitu. Jadi makanya menjaga kesehatan mental di lingkungan kerja itu penting banget gitu untuk keberlangsungan si individu ataupun si perusahaan itu sendiri gitu jadinya. Nah, tanda-tanda awal gangguan kesehatan mental apa aja sih yang sebenarnya sering muncul nih, tapi dalam kondisi di perusahaan tuh sering dinormalisasikan gitu. Kayaknya itu hal yang biasa deh. Mungkin lagi burnout aja, mungkin lagi capek aja. Padahal itu menjadi sebenarnya bisa menjadi symptoms yang harus mendapat perhatian lebih gitu. Oke. Iya, banyak banget sih yang akhirnya ketika mereka muncul gejala atau tanda-tandanya itu sering banget diabaikan. Entah diabaikan atau mungkin sebenarnya mereka ngerasa tapi takut dicap lebay atau lemah gitu ya. Jadi akhirnya dipendem aja, disembunyiin aja, dan akhirnya orang-orang sekitar di lingkungan entah atasannya ngeliatnya kayak ya udah biasa aja gitu kelihatannya. Tapi sebenarnya simptom-simptom yang perlu diperhatiin gitu ya. Simptom awalnya adalah mungkin kita lihat dari fisik ya gitu ya. Dari secara fisik mungkin kerasa udah badan kayak gampang pegel sebenarnya, leher sakit gitu, atau mungkin asam lambungnya yang gampang naik gitu. Itu kan sebenarnya ada simptom-simptom awal dari orang yang mengalami stres secara fisik itu kerasa gitu. Atau mungkin kayak ketika dia udah tidur istirahat, tapi pas bangun tidur kok masih tetap kerasa kayak capek ya gitu. Padahal dari istirahat nih, nah itu kan sebenarnya yang capek itu bukan fisiknya, tapi adalah secara emosionalnya, stres karena stresnya gitu. Kemudian juga bisa juga karena ya kita lihat gejala lainnya tuh kayak dari nafsu makannya atau dari tidurnya. Kalau nafsu makan mungkin berubah jadi kayak nggak nafsu makan, atau mungkin jadinya stress eating, makannya banyak gitu ya. Kalau tidur, mungkin tidurnya jadi berkurang, nggak bisa tidur, akhirnya dampaknya insomnia, karena setiap mau tidur dia kayak nggak bisa tidur, gelisah gitu, atau mungkin cemas gitu ya. Atau mungkin jadi tidur mulu gitu ya, karena menghindari dari stres yang ada gitu. Bisa juga karena, bisa juga dampak lainnya adalah kayak dia coping strategi atau coping stresnya itu udah memburuk. Biasanya kalau dia udah mulai stres, kadang dia cerita sama temen gitu ya. Kadang dia keluar dulu jalan kaki, tapi kali ini dia udah nggak bisa ngelakuin lagi karena terlalu fokus sama stresnya. Akhirnya apa? Menarik diri dari teman-temannya misalnya, atau ya diem aja sendiri gitu, nggak banyak interaksi jadinya. Jadi dari aspek sosial pun juga kelihatan banget nih gitu. Nah biasanya sih dari tanda-tanda itu bisa kelihatan. Oh, dan juga mungkin dari secara performa kerja menurun ya gitu. Misalkan jadi kayak gampang melamun,
gampang sulit untuk konsentrasi gitu, motivasinya menurun. Nah dari aspek motivasinya juga kelihatan banget sih. Jadi kayak kerja kerasanya berat gitu ya, rasa kalau ada bos ngomong atau atasan ngomong atau teman kerja duet diskusi kayak ngangong-ngangong gitu ya, atau kayak bingung atau kayak kosong gitu ya. Nah itu bisa kelihatan tuh dari motivasinya juga kelihatan turun. Oke, nah kalau misalnya tadi kita udah ngobrolin tentang tanda-tandanya nih Kak, ada kemungkinan nggak sih kalau misalkan karyawan ini tuh sebenarnya tahu nih, kayaknya memang ada something wrong gitu. Untuk gejala-gejalanya, kayaknya stresnya pun udah kayaknya berlebihan gitu. Tetapi karyawan ini tidak mengambil langkah untuk sepertinya butuh ke psikolog. Atau mungkin karena ketakutan atau apapun itu, apakah dari perusahaan sebetulnya bisa ya mengambil langkah-langkah preventif gitu loh untuk mendukung karyawannya, yuk coba deh ke psikolog atau seperti apa Kak? Ya, jadi sebenarnya sini kan penting banget ya gitu dukungan sebenarnya dari organisasi gitu, dari perusahaan gitu untuk dalam hal ini. Kadang karena tadi gitu karyawan ngerasa khawatir kalau misalkan dia menceritakan apa yang lagi dia alami, entah karena faktor stres karena kerjaan atau mungkin secara personal yang dialami di luar sana kan pasti mempengaruhi juga tuh gitu. Dia takut kalau misalkan cerita itu akan jadi excuse-nya misalkan buat dia, atau dibilangnya lebay lah gitu ya. Akhirnya banyak yang lebih milih mendem. Tapi kan kelihatan ya dari performanya mungkin menurun, dia kelihatan di kantor nggak bisa konsentrasi segala macam, berdampak lah akhirnya ke organisasi nih, jadi ke tim juga gitu. Sebenarnya dari perusahaan tuh bisa ngambil tindakan gitu ya kepada ke karyawan gitu ya, atau mungkin dari atasannya dulu nih gitu ya, mungkin orang paling dekat ya. Makanya penting banget sih gitu ya di lingkungan kantor tuh baik teman kerja gitu ya ataupun dari atasan tuh punya empati yang paling utama gitu. Jadi biar lebih aware dulu dengan apa yang lagi terjadi sama sekitarnya. Ya kadang kan memang orang ada yang nggak bisa langsung cerita ya gitu ya. Tapi mungkin ketika kita punya empati, kita tahu ada sesuatu yang terjadi sama orang ini, kita bisa approach nih. Misalnya kayak kita obrolin dimulai dari kayak lihat dari yang secara realnya ya, bahwa belakangan kinerjanya lagi menurun nih. Nah dari situ kan bisa masuk nih ada apa yang lagi terjadi gitu sebenarnya. Dari situ kan kejadian. Nah itu mungkin kita bisa juga akhirnya merekomendasikan dia ke layanan-layanan yang ada dukungannya di kantor, misalkan kayak entah ada namanya EAP gitu ya. Jadi perusahaan tuh ada beberapa perusahaan yang memang menyediakan namanya EAP, Employee Assistance Program. Jadi kayak layanan konseling gitu ya sama psikolog, tapi biasanya dari pihak eksternalnya kantor gitu ya. Kadang kan kayak kalau sama pihak kantor kadang ada yang takut ya terjadi bahan penilaian segala macam nih, tapi ini pihak ketiga gitu ya. Dan situ kan dari perusahaan juga bisa memberikan dukungan tuh seperti itu gitu. Yang mana nantinya ketika memang bisa ada kayak treatment gitu ya dari layanan EAP itu buat si karyawannya, ya hopefully gitu diharapkan akhirnya bisa dampak positif ya gitu buat ke karyawannya. Mungkin akhirnya motivasi bisa naik lagi, at least bisa stresnya bisa berkurang gitu ya. Yang ujung-ujungnya nanti pun akan menguntungkan juga kan buat perusahaan gitu. Jadi EAP ini juga penting sih nantinya gitu sebagai apa ya, tempat dukungan lah gitu ya, sarana dukungan dari perusahaan buat ke karyawannya gitu. Oke, tapi aku ingin melanjut dari jawabannya Kak Iksan nih. Tadi kan memang dari perusahaan itu butuh memberi dukungan ya. Tapi ada nggak sih beberapa bentuk kesehatan mental yang memang dalam dunia pekerjaan itu rasanya ini memang sudah tidak bisa dibantu istilahnya. Atau mungkin dari awal dalam melamar pekerjaan ya, ada beberapa kondisi kesehatan mental yang memang tidak masuk kriteria. Seperti itu. Itu seperti apa Kak? Oke. Dari yang, ini dari pendapat saya, dari yang pernah saya alami juga gitu ya. Jadi memang ada beberapa perusahaan yang pada saat melakukan asesmen tidak terfokus sampai akhirnya melihat ke gangguan kondisi psikologis tertentu gitu, karena memang ada asesmen yang dilakukan untuk melihat dari sisi kinerjanya ataupun dari sisi pribadi individunya aja gitu ya. Jadi artinya kalau misalkan dia punya dari awal memang tidak ada asesmen yang terfokus untuk kayak masalah klinis gitu ya, itu kemungkinan tidak akan jadi highlight lah gitu ya dalam proses rekrutmennya nantinya gitu. Tapi ketika memang ada beberapa perusahaan yang memang ada asesmen yang lengkap gitu ya, itu biasanya akan jadi pertimbangan memang gitu. Untuk posisi tertentu misalnya tidak direkomendasikan untuk individu yang akhirnya ketahuan nih gitu ada kondisi psikologis tertentu gitu. Contoh misalnya
ketika ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang memang butuh pressure gitu ya, dan fleksibilitasnya itu cukup tinggi gitu ya, biasanya individu-individu yang akhirnya cukup gampang cemas ketika dia menghadapi perubahan, itu bisa direkomendasikan akhirnya untuk diterima gitu. Jadi itu memang ada perusahaan-perusahaan yang akhirnya sampai ngeliat sedetail itu gitu sih. Jadi memang tidak semuanya, tapi memang ada kondisi-kondisi tertentu yang memang bisa berdampak lah ya akhirnya dalam proses ketika dia diterima kerja itu gitu. Oke, kalau misalkan aku mau melanjut lagi ya. Kalau tadi disampaikan sama Kak Iksan itu ketika melamar mungkin ya. Itu mungkin belum diketahui gitu. Iya. Kalau misalkan awal-awalnya tidak diketahui, tetapi ketika seseorang di perusahaan itu kan pasti akan naik ke level tertentu. Ya. Pressure-nya berbeda. Yes. Dan yang mana ada konflik-konflik tertentu gitu dengan sesama rekan gitu ya, yang menimbulkan mungkin pressure atau apapun itu. Dan tiba-tiba ada nih kondisi kesehatan mental yang muncul. Apakah dalam hal ini perusahaan mungkin takutnya ya bisa dibilang egois, tiba-tiba dengan kondisi itu muncul dan ya memang tidak memenuhi kriteria di posisi tersebut, apakah memang perusahaan bisa dianggap bijak untuk tidak mendukung istilahnya, tidak mendukung, memberikan support kesehatan mental, atau ya sudah memang sudah tidak memenuhi kriteria dan selesai. Seperti itu bagaimana Kak? Jadi kalau misalkan dengan case-nya seperti itu, menurut pandangan saya gitu ya, biasanya sih memang akan ada evaluasi terlebih dahulu gitu ya, karena kan namanya juga ketika kita mengalami suatu perubahan, entah kita kira lama bekerja di situ, entah kita naik ke jenjang baru, kan akan ada namanya proses adaptasi, ada adjustment lagi gitu ya, dengan tuntutan yang ada, dengan lingkungan yang ada gitu. Itu akan sangat mungkin akhirnya memicu seseorang mengalami stres tertentu gitu, yang akhirnya dampaknya ke tadi tuh gitu, mungkin ke gangguan kondisi psikologis tertentu gitu ya, atau mungkin dampaknya ke sekitarnya, ke perusahaan juga gitu ya. Jadi otomatis ketika emang ada mengalami hal-hal seperti itu akan lebih bijak ketika memang ada evaluasi terlebih dahulu dan ada kayak memberikan dukungan-dukungan seperti kayak program training kah misalnya, seperti itu. Jadi bukan yang kayak sekali evaluasi langsung oke, ini kayaknya nggak layak nih gitu. Itu kayaknya nggak fair gitu jadinya. Karena tadi kita manusia, kita makhluk yang dinamis, artinya kan kita berhadapan sama sesuatu yang akan terus berubah gitu ya. Ya mungkin berubah bukan cuma diri kita dalam menghadapi stres, tapi mungkin lingkungan juga menghadapi kita juga mungkin akan ada penyesuaian lagi gitu. Jadi makanya tadi gitu, penting banget sebenarnya dukungan dari perusahaan. Jadinya kalau misalkan memang case seperti itu akan ada kayak upskilling gitu ya, training gitu ya, untuk nge-support si individu tersebut nih dalam proses adjustment. Tapi ketika memang udah diberikan dukungan-dukungan seperti itu, tapi ternyata memang tidak menunjukkan hasil yang oke gitu ya, itu berarti artinya ya perlu dievaluasi lagi sih jadinya. Apakah memang individu ini memang individu yang tepat gitu ya untuk mengisi tempat tersebut gitu ya, atau di adjustment di tempat yang ada itu, atau sebenarnya dia lebih layaknya di tempat yang lain nih gitu. Kalau misalkan mungkin bisa dirangkum nih ya Kak, kita binusian di sini kan juga diajarkan untuk teamwork ya. Ada nilai spirit di sana gitu, dan integrity khususnya. Nah, gimana caranya kita bisa menciptakan lingkungan yang memang sehat dan aman untuk semuanya, ketika memang kondisi mental ini kita ada yang kita nggak tahu ya, gitu. Itu seperti apa Kak? Oke, jadi memang lagi gitu ya, paling utama sebenarnya kalau misalkan ketika pengen menciptakan lingkungan yang nyaman gitu ya untuk semua orang gitu ya, paling utama adalah kita perlu punya empati itu tadi gitu. Kenapa? Karena kadang kita butuh juga untuk memahami orang lain, dan kadang mungkin kita juga butuh dipahami ketika kita menghadapi sesuatu yang di luar dugaan kita gitu ya. Jadi empati itu paling utama kalau misalnya memang pengen menciptakan lingkungan yang nyaman gitu ya, di baik untuk di mahasiswa, untuk lingkungan kerja gitu ya, ke teman-teman juga gitu. Kemudian penting banget juga adalah ya kita bisa untuk mengkomunikasikan sesuatu nih dengan secara clear gitu ya. Maksudnya adalah ketika emang ada hal-hal tertentu yang kayak perlu
diceritakan ketika kita mengalami stres, ketika kita lagi mengalami nggak nyaman, itu penting banget untuk dikomunikasikan secara clear. Dan penting banget lingkungan kita juga harus menjaga kerahasiaan gitu ya, ketika emang ada yang sharing satu sama lain. Kenapa? Karena kalau misalkan kita nggak bisa ngejaga kerahasiaan satu sama lain, itu akan bisa memicu konflik juga dalam hal lingkungan kita nantinya gitu. Karena kan kita ketika sharing sesuatu hal ke orang lain itu kan berdasarkan dari rasa kepercayaan ya gitu. Tapi kalau misalkan dari rasa kepercayaan itu aja nggak ada gitu ya, karena ada orang yang nggak bisa menjaga kerahasiaan, itu bisa memicu konflik juga nantinya dalam berbagai aspek gitu jadinya gitu. Ya, tiga hal utama itu sih gitu sebenarnya yang paling utama gitu ya jadinya kalau misalkan memang pengen menciptakan lingkungan yang nyaman juga gitu di situ sih.